Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan, Allah kita yang Maha Kasih, senantiasa menyertai Anda sampai saat ini. Kita berjumpa kembali dalam program Katekisasi bersama dengan kami, yang digarap oleh Reform Broadcasting Ministry, sebuah divisi pelayanan yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia atau STTRI adalah sebuah sekolah tinggi teologi yang sungguh rindu untuk membekali dan mempersiapkan generasi penerus, para hamba Tuhan, para konselor Kristen yang profesional, serta pemimpin-pemimpin gereja yang sungguh-sungguh rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Jikalau Anda adalah salah seorang dari mereka yang bergumul untuk mencari tempat untuk mempersiapkan Anda bagi panggilan pelayanan seperti ini, Anda bisa mengunjungi situs kami di www.sttrii.com www.sttrii.com atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung via telepon di 021 799 0357 021 799 0357. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kepada pertanyaan yang ke-45 di dalam pembahasan kita yang menggunakan Katekismus Heidelberg. Pertanyaan yang ke-45 berbunyi demikian: apa manfaat kebangkitan Kristus bagi kita? Atau kalau saya bahasakan ulang, apa manfaat kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu untuk saya yang hidup di 2000 tahun kemudian? Maka Katekismus Heidelberg menjawab, ada 3 manfaat. Yang pertama, yaitu oleh karena kebangkitan Kristus, Dia telah mengalahkan maut, supaya Dia dapat membenarkan kita, supaya Dia dapat memberikan kepada kita kebenaran yang telah diperolehnya melalui kematiannya. Manfaat yang kedua adalah supaya oleh kuasa kebangkitan itu, kita pun dibangkitkan untuk menempuh kehidupan yang baru. Jadi kuasanya adalah kuasa yang membangkitkan kita untuk hidup yang baru. Sementara manfaat yang ketiga adalah bagi kita, kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan kita yang membahagiakan di masa yang akan datang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat satu persatu. Apa manfaat pertama kebangkitan Kristus buat kita yang hidup di zaman ini? Buat orang-orang yang percaya kepadanya. Alkitab mengatakan, khususnya di dalam Roma pasal yang keempat, Roma pasal 4 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan demikian, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Atau kata karena di sana bisa terjemahkan menjadi untuk atau demi. Bunyinya bisa demikian, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam beberapa sesi yang sudah berlalu, yang terdahulu, di sana kita melihat bahwa satu prinsip bahwa Kristus mati untuk menjadi jalan pendamaian. Sehingga melalui kematiannya sebagai korban yang sempurna bagi Allah, yang menyenangkan Allah, yang memang dikehendaki Allah, saudara dan saya bisa diterima kembali oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya. Nah, diterima kembali untuk menjadi anak-anaknya ini
Dengan kata lain bisa dikatakan kita itu dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Nah, lalu apa kaitannya dengan kebangkitan? Ketika dikatakan kebangkitan itu untuk membenarkan kita, artinya saudaraku, Kristus bangkit menjadi satu korban penebusan yang tidak berhenti pada dirinya sendiri. Kematian Kristus disertai dengan kebangkitan, Kristus yang mati disertai dengan Kristus yang bangkit, dan Jumat Agung dilanjutkan dengan Minggu Kebangkitan. Itu artinya saudaraku, Kristus yang mati itu sudah diterima oleh Allah, dan saat ini dia berada bersama-sama dengan Allah Bapa, menjadi pengantara kita, menjadi mediator kita. Yang salah satu fungsinya adalah membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika manusia mati dan dia tidak bangkit lagi, itu karena dia mati untuk menuju hidup yang lain, untuk menuju satu dimensi yang berbeda, tetapi tidak pernah manusia mati untuk menjadi penebusan bagi yang lain. Itulah sebabnya dia tidak pernah mati dan langsung bangkit seperti Kristus bangkit. Dan Alkitab mengatakan kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang sulung. Kenapa sulung? Karena itu yang pertama kali dibangkitkan. Tubuh dan jiwa dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Pertama kali yang terjadi, dan kebangkitan yang sama itu akan diterima oleh anak-anaknya yang mati dan bangkit kemudian. Di sini kita melihat bahwa kebangkitan Kristus menjadi jalan untuk kebangkitan orang percaya. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus menjadi dasar, landasan, pembenaran bahwa setiap anak Tuhan diterima oleh Allah, dosanya diampuni, dianggap benar oleh Allah di dalam Kristus. Bukan karena kita orang-orang yang pada dirinya kita ini orang yang suci, tidak pernah bersalah, bukan. Tetapi karena kita berada di dalam Kristus dan seluruh dosa kita ditanggung oleh Kristus. Bukan sekedar dilupakan, tetapi diampuni. Ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Di sana dia mati satu kali untuk menanggung seluruh dosa umatnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan itu mengalahkan maut yang selama ini memperbudak dan memperhamba kita. Kebangkitannya menjadikan saudara dan saya benar di hadapan Allah, diadopsi oleh Allah. Dan karena kita diperlakukan sebagai anak, maka saudaraku, Allah akan membela kita pada waktunya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita adalah seorang ayah atau seorang ibu, orang tua bagi anak-anak kita, maka ketika anak kita diperlakukan secara tidak adil dan saudara ada di dekatnya, maka saudara tidak akan tinggal diam, bukan? Saudara akan melindungi, maka saudara akan mengasihi dia sedemikian rupa. Menjauhkan dia dari segala yang jahat, memberikan kepada anak kita itu segala hal yang dia perlukan untuk hidup benar, hidup kudus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Allah Bapa kepada kita ketika saudara dan saya dibenarkan. Apa landasan pembenaran itu? Yaitu bahwa Kristus sudah mati, ya, dia memberikan korban yang sempurna. Tetapi korban yang sempurna tidak berhenti di sana. Tidak berhenti di Jumat Agung. Tidak berhenti di kayu salib. Tidak berhenti di Golgota. Bahkan tidak berhenti di liang kubur. Tetapi kemenangan Kristus dibuktikan lagi di dalam kubur yang kosong. Di dalam kemenangan-kemenangan mengatasi segala dosa-dosa manusia. Kristus yang bangkit menunjukkan bahwa dia sanggup mengalahkan maut. Kristus yang bangkit menunjukkan bahwa dia sanggup menjadi korban satu-satunya yang diberikan oleh Allah. Nah, ini memberikan jaminan kepada kita. Jaminan kemenangan karena kita sudah dibenarkan. Yang kedua, saudaraku, manfaat yang kedua adalah bahwa supaya oleh kuasa kebangkitan itu kita pun dibangkitkan untuk menempuh kehidupan yang baru. Mari kita melihat di dalam Roma
pasal yang ke-6 ayat 5-11. Roma pasal 6 ayat yang ke-5 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi sekarang kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa ini adalah kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya setiap kali kita merenungkan kebangkitan Kristus, kita harus juga mengingat bahwa kita sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Itulah sebabnya Jumat Agung tidak bisa dilepaskan dari Minggu Kebangkitan. Itu sebabnya penderitaan tidak bisa dilepaskan dari kemenangan. Kuburan tidak bisa dilepaskan dari kayangan surga, hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukankah ini menjadi kekuatan yang luar biasa? Kuasa kebangkitan yang dinyatakan, didemonstrasikan melalui kebangkitan Kristus atas kematian adalah kuasa yang sama yang diberikan kepada saudara dan saya untuk kita bisa menempuh hidup yang baru, hidup menjadi anak-anak Allah, bukan menjadi hidup anak-anak dunia. Kalau hidup seperti dunia ini, saudara dan saya tidak perlu kuasa Allah. Saudara dan saya tidak perlu kuasa kebangkitan. Kristus tidak perlu mati. Kita pun akan menikmati hidup diperhamba oleh dosa. Tetapi bagi setiap orang yang ingin hidup bagi Allah, mereka membutuhkan kuasa yang ekstra. Bukan kuasa yang natural. Itulah sebabnya, saudaraku, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak pernah menang atas pergumulan dosa secara tuntas jika kita tidak benar-benar secara bertanggung jawab bersandar kepada Tuhan dan menggunakan kuasa kebangkitan yang Dia sudah limpahkan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Kristus memampukan saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus memampukan saudara dan saya untuk hidup di dalam kemenangan atas dosa. Tidak peduli seberapa besar godaan yang ada di depan kita, tidak peduli seberapa dahsyat kesulitan hidup yang saudara dan saya mungkin saat ini sedang pikul. Saudara berpikir tidak ada jalan keluar buat saya. Lorong itu masih panjang dan masih gelap. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa jikalau kita dipersatukan di dalam Kristus oleh kematiannya, kita juga dipersatukan di dalam Kristus oleh kebangkitannya. Kristus yang mati dan bangkit. Itu sebabnya saudara dan saya mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Mana mungkin bisa saya hidup kudus? Mana mungkin bisa saya itu rindu menyenangkan hati Tuhan? Semuanya tidak bisa. Jikalau hanya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi semuanya dimungkinkan karena Allah yang bekerja. Kuasa kebangkitan itu nyata bagi saudara dan saya. Manfaat yang ketiga, saudaraku, yaitu bahwa
Bagi kita, kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan kebangkitan kita yang membahagiakan. Jaminan kebangkitan kita yang membahagiakan. Mari kita melihat satu teks dalam Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 19. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka tentu Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudaraku, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka seluruh perkataannya tentang kebangkitan itu omong kosong. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada pembenaran bagi dosa-dosa kita. Saudara dan saya tetaplah orang-orang yang dikutuk oleh Allah karena kita sudah menolak Dia, menyangkal Dia, menindas kebenaran dengan kelaliman. Jikalau kita tidak berdosa, Paulus katakan, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Karena kita menganggap diri kita mendapatkan hidup yang kekal, padahal itu omong kosong. Dan kita rela hidup melawan arus untuk sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak faktual. Tetapi faktanya adalah Kristus bangkit. Di sanalah ada pengharapan. Kristus bangkit, di sana ada pembenaran. Kristus bangkit, saudara dan saya bisa berdamai dengan Allah. Karena Kristus bangkit, di sana ada kemenangan melawan dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada orang bertanya, kenapa sih kita mesti menyertakan kebangkitan Kristus di dalam pengakuan iman kita? Kalau misalnya kebangkitan Kristus itu tidak kita masukkan dalam pengakuan iman rasuli, kira-kira kekristenan akan jadi apa? Maka saya menjawab, saudaraku, jikalau kita cabut kata pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, kalau kita cabut satu artikel itu, satu kalimat itu, maka pengakuan iman rasuli kita hanya berhenti kepada Kristus yang disalibkan, mati, dan kuburkan turun dalam kerajaan maut. Selesai, saudara. Jikalau tidak ada kebangkitan, maka Kristus tidak naik ke surga. Dia tidak duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, dia tidak naik. Dia juga tidak akan datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tidak ada penghakiman. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada Roh Kudus yang dikirimkan. Jikalau Kristus tidak bangkit, tidak ada gereja yang kudus dan am. Jikalau Kristus tidak bangkit, tidak ada persekutuan orang kudus. Jikalau Kristus tidak bangkit, tidak ada pengampunan dosa. Jikalau Kristus tidak bangkit, tidak ada kebangkitan tubuh. Jikalau Kristus tidak bangkit, tidak ada hidup yang kekal. Dengan kata lain, jikalau Kristus tidak bangkit, tidak ada kekristenan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 manfaat mengapa Kristus bangkit. Mengapa kita perlu terus-menerus mempelajari, merefleksikan, dan merenungkan Kristus bangkit. Karena yang pertama, Kristus bangkit berarti dia sudah menang atas maut. Saudara dan saya mendapatkan status yang baru di hadapan Allah. Kita diperdamaikan, ada keselamatan. Yang kedua, Kristus bangkit itu menunjukkan bahwa kebangkitan, kuasa kebangkitan itu memberikan kita kekuatan untuk hidup yang baru. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi saudara dan saya untuk menerima hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Persembahan dari kami, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia.